Halo semuanya, selamat datang di channel Di Balik Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Lucifer. Siapa sebenarnya Lucifer? Kenapa ia dianggap sebagai sosok jahat dalam kepercayaan Kristen? Pertama-tama, mari kita bicara tentang asal-usul Lucifer. Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti penerang atau bintang pagi. Dalam kepercayaan Kristen, Lucifer adalah salah satu malaikat terdepan di surga yang dipandang sebagai sosok yang sangat kuat. Dia adalah pemimpin malaikat Ordo Serafim, di mana Serafim adalah malaikat yang bertugas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hal ini membuat Lucifer identik dengan musik. Namun, Lucifer terkenal karena keangkuhannya dan niatnya yang membangkang terhadap Allah. Menurut kitab suci, hal ini membuat dia dihukum dan diusir dari surga. Sejak saat itu, Lucifer dianggap sebagai sosok jahat dan iblis dalam kepercayaan agama Kristen. Konsep Lucifer yang dikenal sekarang ini berasal dari kitab Yesaya yang menjelaskan tentang kejatuhan seorang raja. Meskipun kitab ini tidak secara eksplisit menyebutkan Lucifer, namun beberapa teolog Kristen mengaitkan kisah raja ini dengan sosok Lucifer. Dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 disebutkan bagaimana engkau jatuh dari surga, hai bintang fajar, anak fajar. Engkau diinjak-injak di bumi, hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dan engkau pikir di dalam hatimu, aku akan naik ke surga. Di atas bintang-bintang Allah aku akan meninggikan takhtaku dan duduk di atas gunung pertemuan di sebelah utara. Dalam kitab Yesaya bagian 14 ayat 12 diketahui bahwa entitas Lucifer tidak sama dengan setan. Ayat ini menyatakan bahwa Lucifer adalah putra dari sang fajar, yaitu bintang fajar. Lucifer juga merupakan salah satu dari ketiga iblis inti, yaitu setan atau si ular tua, Belial, dan Lucifer. Dan Lucifer adalah penguasa timur dalam demonologi. Tatkala kesombongan dan kebanggaan Lucifer menguasai dirinya, dia memutuskan untuk memerangi kekuasaan Tuhan. Beberapa malaikat yang mendukung Lucifer akhirnya ikut serta dalam upaya ini. Namun, usahanya untuk menggulingkan Tuhan terbukti sia-sia karena Archangel Michael pada akhirnya mengalahkan Lucifer dengan bala tentaranya. Dalam kasus ini, Tuhan bahkan tidak perlu terlibat, menekankan bahwa betapa tinggi dan perkasanya kekuatan Tuhan jika harus melawan ciptaannya sendiri. Setelah seluruh percobaan sia-sia itu, Lucifer akhirnya dikeluarkan dari surga dan dilemparkan ke bumi. Pengusiran ini menandai lahirnya dosa di dunia. Si ular tua disebut dalam Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Selama berabad-abad, Lucifer dianggap sebagai simbol kejahatan dan iblis dalam agama Kristen. Namun, pandangan ini mulai berubah pada abad ke-20 ketika beberapa pengikut aliran Luciferianisme mulai memandang Lucifer sebagai sosok yang positif. Menurut pandangan Luciferianisme, Lucifer adalah sosok yang mengajarkan manusia untuk mencapai kesempurnaan melalui pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Beberapa pengikut Luciferianisme bahkan memuja Lucifer sebagai dewa yang memberikan cahaya dan kebebasan pada manusia. Dalam sejarah, Lucifer sering dihubungkan dengan konsep pemberontakan, kebebasan, dan kesetaraan. Beberapa orang percaya bahwa Lucifer adalah simbol dari kebebasan individu dan keinginan untuk membebaskan diri dari hukum yang menindas. Dalam pandangan ini, Lucifer adalah simbol dari kesetaraan dan kebebasan. Namun, pandangan ini tentu saja berbeda dengan pandangan agama Kristen. Dalam kepercayaan Kristen, Lucifer dianggap sebagai sosok yang jahat dan setan yang ingin menghancurkan kehendak Tuhan dan menciptakan kekacauan di dunia. Bagaimana dengan pandangan lain mengenai Lucifer? Beberapa orang percaya bahwa Lucifer tidak benar-benar jahat, melainkan hanya salah satu sisi dari polaritas yang ada di dunia ini. Pandangan ini berpendapat bahwa keberadaan Lucifer membantu menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Namun pandangan ini juga dipertentangkan dan diperdebatkan dalam berbagai kalangan. Ada juga yang menganggap bahwa Lucifer hanyalah sebuah mitos dan tidak benar-benar ada. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai asal-usul Lucifer. Konsep Lucifer selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan, terutama karena terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai sosok ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai Lucifer? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai asal-usul Lucifer.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.